kesehatan dan juga umur adalah hal yang harus kita syukuri setiap hari dan setiap waktu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku.
didik memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya hingga belajar menulis cerita sendiri. Nah, itu ya anak-anak. Jadi pembelajaran hari ini tujuannya ada 2 yang tadi sudah Ibu paparkan. Coba siapa yang masih ingat atau tahu apa itu buku fiksi? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ayah tahu apa? Cerita hayalan. Isinya cerita hayalan. Ya, terus buku non fiksi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Jakia apa? Buku yang diambil dari kisah nyata. Itu akan tayangkan video pembelajaran berkenaan dengan buku fiksi dan non fiksi supaya kamu lebih hafal ya. Nah, silakan disimak videonya ya. Halo semuanya, tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Tetap bersama dengan saya, Kak Yunita di Ruang Guru GM. Oke, seperti biasanya di Ruang Guru GM, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat dan kalian dapat memahami video pembelajaran berikut ini. Berdoa mulai. Selesai. Kita sering kan mendengar pepatah singkat, buku adalah jendela dunia. Membaca buku dapat memberikan kita banyak informasi mengenai hal apapun yang ingin kita ketahui. Terdapat 2 jenis buku yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Nah, seperti materi yang dipelajari pada pertemuan ini, yaitu membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi, apa sih buku fiksi dan buku non-fiksi? Mari belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Disimak ya video berikut ini. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. 1. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa pada buku fiksi yaitu konotatif atau dilebih-lebihkan. Kalau buku non-fiksi, penggunaan gaya bahasanya yaitu denotatif. 2. Sumber. Sumber pada buku fiksi tidak menggunakan data real karena hanya sebuah imajinasi dari seorang penulis. Kalau buku non-fiksi, karangan ini menggunakan sumber data yang real atau nyata. 3. Sifat karangan. Sifat karangan pada buku fiksi bersifat hayalan. Kalau sifat karangan pada buku non-fiksi yaitu karangan ini memiliki sifat yang tidak direkayasa atau benar-benar nyata. 4. Bentuk karangan. Bentuk karangan pada buku fiksi yaitu berbentuk rekaan karena di dalamnya hanya untuk menyampaikan perasaan atau yang diinginkan oleh penulis. Kalau buku non-fiksi, karangan ini berbentuk informatif karena data yang digunakan bisa berguna pada para pembacanya. Tadi kamu sudah melihat tayangan video tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ya, jadi buku fiksi itu adalah buku yang bersifat hayalan atau imajinasi pengarangnya. Kemudian ada buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu apa? Ya, buku yang berdasarkan
Ya, berdasarkan data fakta karena isinya berupa pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini ada orkes kentongan. Kira-kira ini apa? Termasuk buku apa? Fiksi. Buku fiksi, kenapa dikatakan buku fiksi? Ya, karena ini sifatnya hayalan. Coba yang bisa menyebutkan lagi apa jenis buku fiksi apa lagi? Ada apa yang kamu tahu? Cerpen, buku cerita, apa lagi? Yang termasuk buku fiksi? Komik, apa lagi? Dongeng, buku dongeng. Ya, nah itu termasuk buku-buku fiksi. Kalau buku non fiksi seperti ya buku pelajaran, terus buku biografi tokoh, atau misalkan buku tentang ini apa namanya tuh memasak, ya tata cara memasak. Nah itu termasuk buku-buku non fiksi. Nah tadi ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa 2 buah buku, ya, 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi dari perpustakaan. Sudah dibawa bukunya? Sudah. Ada? Ya, baik. Kalau begitu kita mulai dulu dari buku fiksi, ya. Nah, silakan jadi cerita fiksi dulu. Ibu ingin kamu literasi dulu, membaca dulu di buku ini, di buku sumber bahasa Indonesia. Di situ. Silakan anak-anak buka halaman ya, ini di sini kecil dan kecil. Dua, rincian sumber buku. 3, Ya, kelinci kecil dan burung pipit. Siapa penulisnya coba? Ayo, yang menulis cerita ya, Yesri M. Putri. Ya, sekarang ketika kamu sudah baca ceritanya, ibu ingin tahu apa sih isi cerita tersebut, tentang apa? Tentang ya, pasti sudah dari judulnya saja sudah ketahuan bahwa di situ ada tokohnya, ya. Ya biasanya kamu masih ingat tidak unsur-unsur intrinsik dalam buku fiksi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo Zakia, sebutkan apa saja. Yang pertama tema, betul. Kedua tokoh. Ketiga alur cerita. Keempat ya latar. Kelima ya sudut pandang. Dan yang keenam amanat.
terjadinya? Di kebun Pak Rusa. Di kebun Pak Rusa. Ya, ada lagi yang mau menambahkan selain di kebun Pak Rusa? Di hutan. Di hutan. Baik. Nah, kemudian apa yang terjadi di cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau? Ayo, Salwa. Apa ceritanya gimana? Burung pipit terjatuh. Ya, burung pipit terjatuh. Kenapa terjatuh burung pipitnya? Kelinci terjatuh. Oh, kelinci. Jadi bukan burung pipit yang terjatuh. Ya, baik. Kelincinya jatuh kenapa? Terbentuk batu. Kesandung. Ya, terus apalagi setelah itu ceritanya? Nah, kenapa si kelinci itu tiba-tiba ada di kebun Pak Rusa? Jessica, kenapa Jess? Oh, mau mengambil wortel. Kenapa? Karena lapar. Ya, tetapi kelinci tersebut dilarang sama siapa? Burung pipit. Nah, burung pipit. Nah, mencegah burung pipit mencegah siapa? Kelinci supaya tidak mengambil wortelnya milik siapa? Kenapa tidak boleh diambil? Iya, karena belum meminta izin. Ya, belum dapat izin dari Pak Rusanya. Berarti kalau misalkan kelinci tersebut mengambil, berarti dia mencuri. Nah, burung pipit mengingatkan supaya meminta izin terlebih dahulu. Ya, kepada siapa? Pak Rusa. Ya, nah, jadi amanatnya kita tidak boleh apa? Ya, tidak boleh dia mengambil barang punya orang lain tanpa seizinnya. Ya, sama ketika kamu pinjam buku atau pensil teman, kamu tidak boleh mengambil
Satu aja, boleh yang mana boleh. Tak malali bisa dipilih. Yang mana aja? Yang satu berdua berarti. Kalau yang satu yang untuk lagi dua. Boleh yang dari yang satu berdua. Baik teman-teman semuanya, kita presentasikan hasil dari tugas untuk membuat jurnal buku fiksi. Nah, di sini ada teman kita Naisipa dan Isma yang akan membacakan hasil dari jurnal membaca buku fiksi. Silakan, ayo silakan suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan membacakan buku jurnal buku fiksi. Halaman yang dibaca dari 1 sampai 14. Ringkas isi buku, musik kertas budaya, kemudian sepeda untuk kami dan bapak-bapak ini. Ya, jadi judul bukunya apa yang dibacanya tentang Rumah Dewi. ya rumah dendeng. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Naisipa dan Isma. Ya. Bagaimana untuk belajar hari ini? Soal ininya, apa namanya itu perasaan kamu bagaimana hari ini belajar? Ya, sedih. Sedih Bu. Ayo bagaimana perasaannya? Deg-degan. Nah, senang, alhamdulillah. Baik. Sebelum Ibu tutup, alhamdulillah hari ini pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Untuk tugas selanjutnya, untuk tugas-tugas minggu depan, setiap hari kamu silakan berkunjung ke perpustakaan ya. Kemudian setiap hari kamu baca satu buku ya di perpustakaan. Kemudian kamu tulis di jurnal membaca seperti ini ya, isinya seperti ini. Yang jurnal membacanya ini ya, silakan kamu tulis di buku tulis jurnal membacanya. Kamu baca di perpustakaan buku apa saja, ceritanya apa, pengarangnya siapa ya, seperti itu. Satu hari